Halo pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah, kami bersama Naspoko Ride, Naspoko Bantul. Jadi sekarang tanggal 28 Juli 2024. Barusan kami kumpul dulu di Naspoko Janti jam 7 pagi. Nah, akhirnya kami berangkat dari Naspoko Janti, start sekitar jam 7.30. Nah, kami berencana dari Jogja, dari Naspoko Janti ini menuju ke Pacitan, ke Pantai Kasab. Nah, kemarin dari beberapa yang sudah menulis data yang rencana bisa sekitar ada 12 orang, 11 orang ya. Namun ada 3 orang yang akhirnya cancel karena berbagai keperluan. Ada yang istrinya sakit, Mas Hogi, terus Mas Aristiawan, ini juga ada tamu dari luar kota. Terus Mas Cahyo juga masih belum bisa ya, karena belum dapat visa dari istrinya. Nah, teman-teman, jadi kali ini kami berdelapan. Jadi kami berangkat jam 7.30. Nah, rencana sekitar jam 1 jam dari start, kami nanti akan mampir dulu sarapan ya, teman-teman. Jadi di Sototan Proyek di daerah Wonosari. Nah, ini sekarang berada di sekitar naik setelah Piungan, kami akan menuju ke Wonosari. Nah, ini jalannya cukup berliku ya. Jadi kalau hari biasa atau hari Minggu apalagi ya, melewati jam 7 pagi itu sudah mulai ramai di sini, teman-teman. Nah, kami sebetulnya pinginnya berangkat sebelum jam 7, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kita berangkat sekitar jam 7.30 karena kami nunggu beberapa teman. Akhirnya baru bisa kami start dari Naspoko Janti jam 7.30. Nah, ini jalannya cukup berliku teman-teman. Kalau misalnya di hari libur ini pasti padat sekali, kadang-kadang sampai macet, dan kalau dilihat dari map itu pasti menjadi merah, teman-teman. Nah, sekitar dari sini kurang lebih sekitar 45 menit kami nanti akan sampai ke Sototan Proyek di Wonosari. Nah, ini view ya, kalau di sebelah kanan itu bagus sekali teman-teman kalau malam hari ya. Di sana cukup ramai, apalagi pas weekend. Di sana padat sekali. Nah, ini ada tulisan Gunung Kidul. Nah, di sini sudah mulai kita mengarah ke Gunung Kidul atau ke arah Wonosari. Ini jalan yang cukup berliku, dan kebetulan juga teman-teman memiliki kecepatan yang hampir sama, dan sehingga tidak membuat kita mudah ngantuk. Dan kita juga kalaupun misalnya berkecepatan tinggi, itu juga kita tidak begitu berisiko, karena sudah kami katakan bahwa kalau kita ingin mencoba ngetes kecepatan, kita harus benar-benar lihat medannya dan jalan raya, kepadatan, dan jangan sampai kita lepas kontrol. Nah, sehingga tetap dalam posisi safety riding. Posisi sudah hampir sampai di daerah Wonosari ya. Nah, kami akan mampir di Sototan Proyek. Nah, di sini cukup dikenal ya warung Sototan Proyek ini. Kalau pagi hari kelihatannya sangat ramai sekali, teman-teman. Jadi hampir sama dengan soto Boyolali, seger. Nah, itu juga sekarang lagi tren ya. Nah, ini warungnya teman-teman. Jadi saya akan mencari parkiran dulu. Nah, setelah itu mencari tempat duduk yang sekiranya bisa cukup untuk 8 orang. Oke teman-teman, kita lanjut sarapan dulu. Mas sambel. Kita mampir dulu makan di Sototan Proyek di daerah Wonosari. Ternyata perjalanan tidak sampai 1 jam, 35 menit ya. 30-an ya, 35. Suara darah lumayan kenceng tadi. Bagus kok. Enggak sih. Tapi stabil. Enak Stabil. tapi enak. Enak. Tadi didin. Karena setara kita wes bareng lelah. Oh iya. Iya. Saya ketinggalan Didin sama siapa? Sama Oh, Wahyu. Pak. Wahyu. Tak. Selagi nglakoni iki ora pindho 100 buri sing iso ngeliat. Jadi warungnya cukup ramai teman-teman. Mobil-mobil berjejer tuh. Kita sampai gak dapat tempat.
Setelah sarapan tadi sekitar jam 9:05 akhirnya kami berangkat kembali teman-teman. Nah di daerah Wonosari menuju ke arah Pacitan itu kita bisa lewat jalan Praci Mantoro, dan di sana juga ada jalur yang ke kanan, dan ini jalur yang kami pilih ya, jadi bukan langsung ke Praci, dan ternyata jalannya juga cukup bagus dan kami sangat menikmati sekali ya dengan kecepatan yang hampir-hampir sama, dan ini kelihatan sekali jalannya bagus dan baru ya, nah, sehingga enak sekali dilalui. Nah di depan itu nanti kita akan tembus jalan GLS. Nah ini jalan GLS yang baru, dan ini sebetulnya rencananya tembus sampai ke arah daerah Pantai Parangtritis. Cuman ada masih beberapa bagian yang masih belum selesai. Nah tampak jalannya lebar ya teman-teman ya, masih sepi dan enak sekali dilalui. Nah ini kami juga ada menemui beberapa rombongan sepeda motor yang touring, karena mungkin hari Minggu ya, sehingga mereka menyempatkan waktu buat berkumpul dengan komunitas, sehingga mereka bisa jalan-jalan bersama. Di depan saya ini ada Pak Dwi pakai Kawasaki Jet 250, dan yang di depannya lagi Laire pakai Vespa, dan terus Wahyu itu pakai Aerox, dan yang di depannya lagi ada siapa ya, Mas Imam dia pakai Kawasaki 2 tak, Ninja 2 tak. Oh ya, ini saya pakai holder handphone di yang di atas ya, jadi ternyata kurang bagus memang. Jadi tutupi pandangannya di depan sehingga kurang leluasa dan tidak kelihatan jadinya. Ini baru pertama kali saya coba dan ternyata kurang bagus. Nah, besok mungkin akan saya lepas dan saya kembalikan lagi di posisi yang di bawah. Nah kalau yang di bawah memang kita tidak bisa secara langsung melihat, tapi dengan posisi di atas ini nutupi pandangannya di depan, dan kelihatannya juga HP tidak begitu bisa stabil. Jadi ternyata HP ini jadi getar mungkin karena posisi yang terlalu tinggi ya. Rombongan depan itu ada Mas Didin, dia pakai Yamaha R25, terus Mas Rosid dia pakai CBR 150, dan Mas Hari Fitri dia pakai Honda CBX 150. Nah Mas Hari Fitri ini sebagai road captain-nya kami, jadi cukup handal ya. Jadi kalau diajak touring dia bisa mengawal tim dengan sangat baik. Jadi dia selalu bisa menjaga kecepatan, safety. Jadi kalaupun misalnya dia nyalip kendaraan, dia harus melihat posisi di depan, dan kalaupun misalnya rombongannya di belakang ikut nyalip, dia selalu mengawal rombongan itu, dia berada di kanan, sehingga yang di belakang pun juga merasa aman. Kami sudah mulai masuk ke jalur menuju ke pantai. Nah ini jalannya juga cukup sempit, jadi tidak begitu lebar teman-teman. Nah beda dengan jalan yang tadi ya. Nah di sini menuju ke daerah wisata itu ada beberapa pantai seperti Banyutigo ya, pantai Banyutigo, terus pantai Serau, terus ada pantai Wataru, dan nanti kami akan menuju ke Pantai Kasab. Jadi Pantai Kasab ini seperti pantai di daerah wisata Raja Ampat di Papua. Nah barusan kami juga menemui beberapa rombongan NMAX yang touring. Kelihatannya mereka juga cukup ramai ya, dan punya seragam. Nah kami juga belum memiliki seragam yang dipakai buat di luar, artinya seperti jaket. Nah kalau seragam yang yang sudah kami punya itu seragam lengan panjang warna putih dan cukup bagus sebenarnya. Nah berikutnya mungkin kami akan membuat sejenis rompi atau jaket, dan ditambah lagi dengan kaos yang bisa buat gantian.
Oke, kami lanjutkan lagi teman-teman, berarti ke Pantai Kasab. Jam menunjukkan sekitar jam 11 lewat 4 menit teman-teman. Nah ini kami udah sampai di Pantai Kasab, dan saya sudah berkunjung ke sini 2 kali teman-teman. Memang jalurnya sangat sempit, jadi tidak begitu lebar dan banyak perahu ya di sini. Dipakai buat wisata menyusuri pantai. Jadi perjalanan dari Wonosari menuju ke Pantai Kasab ini kurang lebih sekitar 2 jam tadi. Dan ternyata motor dari yang saya pakai dan teman-teman pakai ada Kawasaki Ninja 2 tak, ada Kawasaki Jet 250, ada yang pakai CBR, ada yang pakai Honda CBX, terus ada pakai Yamaha R25 Aerox dan Aerox ya Mas Wahyu. Dan ternyata cukup tangguh teman-teman. Jadi kali ini perjalanan kurang lebih sekitar 120 kilo kami tempuh dalam waktu 3 jam dengan melalui medan yang beragam. Sebagian besar jalannya bagus ya. Nah itu Mas Lairi pakai Vespa yang di depan warna coklat ya. Nah ini jalannya masih sempit, tidak selebar jalan yang di depan tadi. Kalau daerah wisata di sini, kalau sudah sampai kita masih akan jalan lagi teman-teman, ke arah pantai, sehingga antara parkiran dengan tempat wisatanya juga cukup jauh. Saya berdiri sebentar teman-teman, jadi pangkat sudah mulai panas. Oh ya, di depan sudah ada loket untuk bayar tiket. Sudah masuk Pantai Kasab, Pak? Ya. Berdelapan ya? 40. Kita sudah sampai di Pantai Kasab. Kita parkir tadi di depan, terus ini jalan menuju ke pantai. Yes. Kita bareng rombongan ya, berdelapan. Inilah pemandangan di Pantai Kasab, cukup baik dan cukup bagus sebenarnya teman-teman. Nah ini kalau dieksplorasi dan dipercantik pasti akan menjadi tempat wisata yang indah dan bagus. Nah kami akan mampir sambil cari makan dan minum sambil menunggu jam makan siang ya. Kita akan mampir dulu ke warung Alang-Alang. Di daerah sini juga ada warung dan kafe. Setelah makan kita ambil beberapa dokumentasi teman-teman. Jadi kita sudah sampai di Pantai Kasab. Inilah daerah Pantai Kasab yang cukup indah dan bagus. Nah ini beberapa pose ya, saya sendiri. Terus ada Mas Hari di sebagai road kaptennya kami. Terus ada Pak Dwi, ini suhu ini. Terus ada Mas Rosid, nah ini pembalap. Terus ada Mas Wahyu, nah ini diam-diam menghanyutkan teman-teman. Terus ada Mas Lairi sebagai bendahara yang cukup kompeten. Nah ini ada Didin yang suka nge-gym, badannya tegap ya. Dan yang terakhir Mas Kusimam pakai Kawasaki Ninja 2 tak. Sekitar jam 3 lewat 5 menit akhirnya kami memutuskan pulang menuju ke Jogja teman-teman. Nah kami sudah cukup puas. Tadi perjalanan dari Jogja menuju ke Pacitan kurang lebih sekitar 3 jam, dan istirahat di pantai sambil minum, sambil makan dan istirahat kurang lebih sekitar 2 jam. Akhirnya jam 3 kami start menuju ke kota Jogja. Nah lain kesempatan mungkin kami akan sambung lagi ya teman-teman,
kami akan mengagendakan touring menuju ke Pantai Manganti di daerah barat nanti ya, di daerah Kebumen. Mudah-mudahan bisa terwujud dan teman-teman juga bisa meluangkan waktunya. Jadi saya rasa mungkin demikian teman-teman perjalanan kami kali ini, road trip Yogyakarta menuju Pantai Kasab, Pacitan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety riding.